Bagaimana teori tindakan komunikatif yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas dapat membantu kita menilai efektivitas komunitas sosial dalam menjaga lingkungan hidup. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman yang dikenal melalui bukunya yang berjudul Teori Tindakan Komunikatif, yang membawa kritik untuk berbagai pemikir sosial lain, termasuk Auguste Comte dan Max Weber. Pada karya ini, Habermas mengkritik filsuf dan sosiolog beraliran positivisme yang hanya fokus pada bukti-bukti empiris dalam ilmu sosial, tanpa melihat kaitan antara makna dan konteks. Menurut Habermas, tindakan komunikatif dalam menghadapi fenomena sosial selalu terhubung dengan 3 dunia, yakni dunia objektif atau fakta dan data, dunia sosial, norma dan aturan, dan dunia subjektif atau pengalaman serta perasaan individu. Tindakan komunikatif tidak cukup dinilai dari bukti empiris dari dunia objektif saja, tapi juga norma dari dunia sosial dan pengalaman serta ekspresi pribadi dari dunia subjektif. Teori tindakan komunikatif yang diajukan Habermas ini sering digunakan untuk mengevaluasi berbagai interaksi sosial, baik di masa lalu maupun saat ini. Teori tindakan komunikatif ini pernah digunakan oleh peneliti Universitas Juanda untuk menilai efektivitas kegiatan komunitas peduli Ciliwung di Bogor. Dalam melakukan edukasi pada masyarakat sekitar Sungai Ciliwung, komunitas ini tidak hanya memperhatikan data-data empiris hasil penelitian di lapangan, tapi juga melihat aspek-aspek sosial dan kultural warga sekitar. Komunitas ini juga fokus pada komunikasi mengenai norma sosial dan norma hukum terkait menjaga kebersihan serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Sungai Ciliwung. Komunitas Peduli Ciliwung juga menanyakan pengalaman pribadi warga sekitar sungai untuk mengetahui hambatan dan motivasi apa yang mereka hadapi dalam menjaga kebersihan Sungai Ciliwung. Teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas dapat digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan peduli lingkungan lainnya, bahkan dalam cakupan yang lebih luas, seperti CSR perusahaan-perusahaan besar. Dengan melihat tindakan komunikatif melalui dunia objektif, sosial, dan subjektif, kita bisa menilai efektivitas kegiatan peduli lingkungan baik berdasarkan data empiris, norma sosial, maupun pengalaman psikologis individu di wilayah terkait. Namun, kendala dari kegiatan peduli lingkungan hidup, baik yang diadakan oleh komunitas kecil maupun perusahaan besar, umumnya terkait dengan dunia sosial dan dunia subjektif. Peraturan pemerintah mengenai lingkungan dengan persepsi individual warga dan transparansi kebijakan perusahaan kadang tidak selaras satu sama lain, meski bukti empiris menunjukkan lingkungan telah tercemar. Di masa depan, bisakah penerapan teori tindakan komunikatif membantu sinergi antara pemerintah, perusahaan besar, komunitas, dan warga untuk melestarikan lingkungan hidup? Bagaimana pendapatmu?